Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Winastria dan adapun teman kelompok saya Nifisa Lempang dan Suwartidi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang konservasi dan pelestarian warisan budaya masa lalu di Indonesia. Baik, langsung saja. Dahuluan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya baik dalam bentuk budaya benda seperti candi, keraton, dan arca maupun budaya tak benda seperti tari, musik, dan tradisi lisan. Beragam warisan budaya ini hanya tidak mempresentasikan jati diri dari sejarah bangsa, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penguatan identitas nasional serta sebagai sasaran dalam bidang pendidikan dan prawisata. Selanjutnya, pelestarian warisan budaya. Pelestarian warisan budaya merupakan upaya untuk melindungi, menjaga, dan memanfaatkan secara berkelanjutan nilai-nilai budaya masa lalu. Pentingnya pelestarian ini tidak hanya untuk tujuan sejarah, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional dan memperkaya kehidupan generasi mendatang. Budaya yang lestari akan menjadi fondasi moral dan etika bagi bangsa. Dan melestarikan warisan budaya, kita juga menjaga keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, warisan budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Warisan budaya yang berkembang di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tiga agama besar yang pernah berjaya, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Setiap agama meninggalkan peninggalan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, sosial, seni, dan arsitektur yang tinggi. Warisan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu budaya benda dan budaya tak benda. Baik, yang selanjutnya ada strategi konservasi fisik. Strategi konservasi fisik merupakan pendekatan utama dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya berupa benda atau situs agar tidak mengalami kerusakan atau kepunahan. Konservasi fisik dilakukan melalui metode ilmiah, teknis, dan etis sesuai standar pelestarian budaya. Berikut dua strategi utama. Yang pertama, konservasi situs cagar budaya dan arsitektur. Konservasi situs budaya dan bangunan bersejarah mencakup perlindungan, pemeliharaan, dan pemugaran elemen fisik yang memiliki nilai budaya. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan keaslian bentuk, struktur, dan material situs. Yang kedua, teknologi pelestarian situs. Purbakala perkembangan teknologi memberikan dukungan besar terhadap konservasi fisik warisan budaya. Berbagai teknologi digunakan untuk dokumentasi, menganalisis, dan memulihkan situs tanpa merusak keasliannya. Strategi konservasi budaya tak benda. Budaya tak benda mencakup warisan budaya yang tidak berwujud namun hidup dalam praktik dan ekspresi masyarakat secara turun-temurun seperti bahasa, pertunjukan, tradisi lisan, upacara adat, serta keahlian lokal. Konservasi budaya tak benda memerlukan pendekatan sosial dan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pelestarian. Yang pertama, pelestarian bahasa daerah, tari, musik, dan tradisi, dokumentasi, revitalisasi berkelanjutan bahasa daerah dilestarikan melalui pembelajaran di sekolah, seni tari dan musik tradisional diperkenalkan kembali melalui festival budaya, sangkar seni, serta integrasi dalam kurikulum. Yang kedua, pembinaan komunitas budaya lokal. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan praktik budaya. Strategi pembinaan meliputi pemberdayaan komunitas adat dan pelaku seni melalui pelatihan, bantuan fasilitas, dan
legalitas lembaga, dan tantangan dan permasalahan pelestarian budaya. Yang pertama itu kerusakan fisik, urbanisasi, degradasi budaya. Kerusakan fisik pada cagar budaya disebabkan oleh cuaca, usai material, vandalisme, atau bencana alam. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Banyak daerah kekurangan tenaga ahli, konservasi, arkeolog, dan pelatih budaya yang kompeten. Baik, selanjutnya peran penting pendidikan pemerintah dalam masyarakat dalam konservasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui interaksi dalam kurikulum sekolah, seperti belajar sejarah, seni, budaya, dan muatan lokal yang mengenalkan warisan budaya, pentas seni, dan pelatihan kerajinan tradisional. Pemerintah bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaan perlindungan terhadap cagar budaya dalam masyarakat konservasi, seperti menjaga situs budaya lokal tidak merusak atau mengubahnya tanpa isi, melanjutkan tradisi dan adat istiadat seperti upacara, bahasa daerah, dan seni pertunjukan. Selanjutnya, pelestarian warisan budaya untuk pendidikan pariwisata. Pelestarian budaya dapat dijadikan sebagai media pendidikan karakter dan pengetahuan sejarah. Sekolah dapat mengadakan kunjungan edukatif ke situs budaya. Selain itu, warisan budaya menjadi daya tarik wisata budaya yang meningkatkan ekonomi lokal. Program seperti desa wisata budaya, festival budaya tahunan, dan pameran kesenian dapat meningkatkan apresiasi publik terhadap budaya bangsa. Kesimpulan, pelestarian warisan budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga nilai sejarah dan identitas bangsa. Berbagai strategi konservasi, baik fisik maupun non-fisik, perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meskipun banyak tantangan, pelestarian budaya tetap penting untuk berkelanjutan jati diri bangsa dan perkembangan sektor serta peristiwa. Terima kasih.